Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang model penugasan tak seimbang. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu model penugasan. Nah, model penugasan yaitu suatu model atau suatu cara atau suatu teknik yang digunakan untuk mengatur tata letak penugasan seseorang. Nah, model penugasan ini ada dua, seimbang dan tak seimbang. Yang seimbang itu jumlah kolom dan jumlah barisnya itu sama. Misal jumlah kolomnya 4, jumlah barisnya juga 4. Dan yang kedua yaitu tak seimbang. Tak seimbang itu jumlah kolom dan jumlah baris itu berbeda. Seperti di layar ini ya, jumlah kolomnya 4, jumlah barisnya 3. Nah, ini yang dinamakan model penugasan tak seimbang. Di video kali ini saya akan lebih fokus ke model penugasan tak seimbang. Model penugasan tak seimbang ini ada dua kasus, minimum dan maksimum. Dan saya akan ambil kasus minimum. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Saya akan ambil kasus yang ini ya, contohnya ya, biar nggak usah input data lagi, biar nggak lama. Nah, apabila ada kasus, ada 4 pekerja, 1-4 ini pekerja ya, yang A, B, C ini pekerjaan. Nah, jika ada kasus 4 pekerja dengan 3 pekerjaan, nanti 4 pekerja ini akan ditempatkan di 3 pekerjaan, yang mana syaratnya satu pekerjaan hanya ditempati oleh satu pekerja. Karena jumlah pekerjaan dan pekerja ini tidak sama, maka nanti ada satu pekerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Karena ini kasusnya tak seimbang, untuk pertama-tama cara penyelesaiannya yaitu dengan menyeimbangkan masalahnya ya. Nah, karena ini jumlah kolomnya 4, jumlah barisnya 3, harus kita samakan dengan cara menambahkan jumlah baris. Oke, saya namakan ini dumi. Dumi yaitu penambahan kolom atau baris untuk menyeimbangkan jumlahnya ya, biar sama. Nah, oke. Nah, dumi ini isinya apa? Isinya yaitu angka 0. Karena ini cuma penambahan ya, penambahannya nilainya sementara. Isinya 0 semua. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita cek terlebih dahulu, apakah semua kolom memiliki nilai 0? Semua kolom memiliki 0 ya ini. Karena ini memiliki dumi tadi yang nilainya 0. Nah, setelah itu kita cek barisnya apakah semua ada 0. Ternyata A, B, dan C ini tidak memiliki 0. Untuk itu, kita harus membuat supaya barisnya ada yang bernilai 0. Karena ini kasusnya minimum, maka nanti kita akan fokus di nilai yang terkecil. Saya pindahkan ke sini saja ya. Oke. Kita fokus ke sini dulu. Nilai terkecilnya ini 20, 60, 50, 60. Mana yang terkecil? 20 ya. Oke, saya kasih kuning biar kelihatan. Terus di baris B, yang terkecil yaitu 30. Dan yang C terkecil ada 2 ya, 80. Tapi ini ada 2, yaitu di pekerja 1 dan pekerja 4. Terserah kita mau ambil yang mana, nanti nilainya akan sama. Oke. Saya hapus. Oke, ini saya buat rumusnya dulu, sama dengan 20 dikurangi 20. Oke.
kita geser biar cepat ya. Enaknya pakai Excel juga seperti ini. Ini sama dengan ini nilainya 60 dikurangi dengan nilai terkecil. Oh, nanti nilainya berbeda. Kurangin 30. Enter. Kita tarik ke samping. Oke. Lakukan hal yang sama ya ini. 80 dikurangi dengan nilai terkecil yaitu 80. Tarik ke sini. Oke. Nah, didapatkan nilai ini ya. Kolomnya sudah ada 0 semua, barisnya ada 0-nya juga. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pencoretan. Yang ada nilai 0-nya harus dicoret ya. Nah, kita ambil yang mana? Ini ada 0, 0, 0, 0. Karena kita akan buat supaya tabel ini menjadi seoptimum mungkin, maka kita harus meminimumkan banyaknya garis. Dengan cara kita coret terlebih dahulu yang nolnya itu terbanyak. Nah, misal di kolom ya, kolom ini ada 3, ini ada 2, ini ada 1, ada 2. Misalnya di baris ini ada 0, 0, ada 1, 1, 2, dan 4. Maka yang kita coret terlebih dahulu ini. Kelihatan. Oke. Terus selanjutnya, ini yang sudah dicoret itu enggak dihitung lagi ya nolnya. Ada ini 2, 1, 1, ini 2, 1, 1. Karena ini ada 2, ini ada 2. Boleh mau dicoret yang ini atau yang ini, sini kolom ini atau baris ya. Nanti sama. Saya ambil yang ini saja ya. Saya coret. Tinggal saya letakkan saja. Oke. Tinggal ini dan ini. Ini karena satu semua, boleh ini dulu atau ini dulu. Terserah kita mau tegak atau garis mendatar. Boleh semua. Saya buat mendatar saja ya. Oke. Nih. Nah, kita hitung baris, jumlah baris, n baris sama dengan n kolom sama dengan n garis. Itu harus sama. Baru dikatakan optimum. Tabel ini optimum. Nah, kita lihat n barisnya ada A, B, C, dan bumi ada 4. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Dan garisnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Misal kita buat optimum 3. Nggak bisa ya, karena ini pencoretannya sudah runtut dari 0 yang terbanyak. Karena ini jumlahnya sudah sama, yaitu jumlah baris sama dengan jumlah kolom sama dengan jumlah garis sama-sama 4, maka tabel ini sudah optimal. Nah, karena jumlah garis, jumlah kolom, dan jumlah garisnya ini sudah sama, yaitu 4, maka tabel ini sudah optimum ya. Sehingga langsung saja kita tarik kesimpulan. Kesimpulan penempatan. Oke. Kita perbesar biar kelihatan. Kita buat tabel ini nanti sebagai daftar 1 pekerja, ini pekerjaan, ini penempatan,
Ini saya buat saja ya, lebar. Dan ini skor. Oke, ini pekerja 1, 2. Maaf. Pekerja 1, 2, 3, dan 4. Saya taruh di tengah-tengah saja. Ini total ya. Total. Ini dapat di pekerjaan. Ini fokus ke ini ya. Sebentar saya tarik biar kelihatan. Oke. Ini nolnya ada di mana saja? Yang pekerja 1, kolom 1. Kita amati kolom 1, nolnya masih kelihatan ya ini. Ada di A, C, dan Dumi. Karena nanti Duminya kepanjangan, saya singkat saja D sama dengan Dumi. Jadi pekerja 1 bisa ditempatkan di A, C, dan D. Pekerja 2 nolnya di B dan D. Pekerja 3 di D saja. Pekerja 4 di C dan D. Oke. Kita lihat pekerja 1 bisa di pekerjaan A, C, D. Yang pekerja 2 B, D, 3 D, 4 C, D. Nah, karena ini hanya 1 D, berarti pekerja 3 memang seharusnya ditempatkan di D, yaitu Dumi. Yang lainnya bagaimana? Kok ada D-nya? Ya, kita coret. Karena sudah ditempati oleh pekerja 3. Jadi saya coret. Dan di pekerja 4 juga saya coret. Oke. Dapat dilihat ya, ini D yang sudah ditempati, jadi yang lain dicoret. Nah, ini karena D dicoret, jadi ini tinggal B. Ini D dicoret, tinggal C. Karena C ini sudah ditempati oleh pekerja 4, maka ini C-nya dicoret saja. Oke, jadi tinggal A ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lihat untuk pekerja 1 di penempatan A, ini kita kembali ke posisi tabel awal ya. Tabel sebelum diapa-apakan, sebelum dieksekusi. Nah, ini pekerja 1 ditempatkan di A. Ini ada 20. 2 di B. 30. 3 di D. Nah, D ini nggak ada ya. Nih, D-nya berarti 0 karena dia Dumi. Nilainya 0. Terus yang pekerja 4 di C. 80. Sehingga kita total jumlahnya ini sama dengan sum ini sampai ini. Enter. Sum ini sampai ini. Oke, seperti ini ya. Jumlah totalnya 130. Jadi
Bisa disimpulkan bahwa kasus minimum di tabel ini yaitu totalnya 130 dengan penempatan pekerja 1 di A, pekerja 2 di B, pekerja 3 di D, dan pekerja 4 di D. Begitu. Oke, kasus minimumnya sudah selesai. Untuk kasus kedua ada kasus maksimum. Saya perbesar biar kelihatan. Kita ambil kasus yang sama ya, biar nggak terlalu lama input datanya. Oke. Ini untuk kasus maksimum kita ambil tabel yang sama. Nanti penjelasannya ini beda ya. Jadi kan kalau ini tadi menjelaskan tujuannya yaitu untuk meminimumkan upah. Di sini nanti saya akan untuk memaksimumkan profit yang didapat. Jadi ini ada 4 pekerja dengan 3 pekerja. Ada 3 produk yang harus mereka jual. Nah, 4 pekerja ini harus menjual, setiap pekerja harus menjual 1 produk. Dan 1 produk hanya bisa dijual oleh 1 orang. Jadi nanti ada 1 pekerja yang tidak menjual produk. Nah, ini kasusnya sama. Ini profitnya ya 20-60. Jadi penjual 1 menjual produk A dengan keuntungan 20, penjual 2 menjual produk A dengan keuntungan 60, dan seterusnya. Oke, setelah itu bagaimana? Kita ambil ini saja ya. Kita menambahkan dummy. Seperti tadi untuk menyeimbangkan jumlah kolom dan tabel. Saya non dulu. Tapi di sini kasusnya beda ya. Karena ini maksimum, jadi nilai yang baris ini diambil yang terbesar. Nah, ini 20, 60, 50, 55 terbesar ada 60. Saya kasih warna kuning lagi biar kelihatan ya. Yang ini 80, yang ini 100. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Seperti tadi, nanti dikurangkan. Jadi yang terbesar ini dikurangi dengan nilai-nilai ini ya. Oke, saya copy saja. Saya taruh sini. Oke. Ini saya hapus dulu. Saya clear saja. Clear contents. Ini saya no fill. Dan no fill. Oke, ini tetap sama seperti tadi karena ini dunia. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus saja biar cepat. Ini terbesarnya nanti 60 dikurangi dengan klik kolom yang dituju. Enter. Kita tarik ke samping. Semoga benar ya. 60 kurangi 60, 0. 60 dikurangi 50, 10. 60 dikurangi 5, 5. Nah, ini sudah benar ya. Berarti rumus sudah dipastikan benar. Kita tinggal masukkan saja tanpa ragu. Ini seperti sama kayak tadi. Harus di enter dulu ya, baru ditarik. Karena kalau nanti tidak, nanti nggak akan muncul nilainya. 100 dikurangi dengan klik saja di enter. Kita tarik. Oke, ini sudah didapat. Setelah itu apa? Sama seperti tadi. Kita coret karena ini kolomnya sudah memiliki 0 semua dan barisnya juga memiliki 0. Kita tinggal coret saja. Sebentar. Ini karena tidak butuh. Oke, kita coret yang 0-nya terbanyak, yaitu yang di dummy tadi ya. Saya kasih warna hitam. Oke,
Selanjutnya ini ada 2, 1, kalau garis gini satu-satu semua. Jadi kita untuk meminimalkan, jadi kita tarik yang terbanyak, yaitu ada 2. Misalnya tinggal 1, mau ditarik ke bawah atau mendatar, ini terserah. Nanti sama aja. Saya tarik. Oke. Sudah ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Kita cek terlebih dahulu n baris sama dengan n kolom, n baris sama dengan n kolom sama dengan n garis. N kolomnya ada 4, n barisnya ada 4, garisnya ada 1, 2, 3. Jadi tidak seimbang karena n baris tidak sama dengan n garis. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita mengurangkan nilai yang dengan nilai terkecil ya, yang tidak dilalui oleh garis yang melewati 0 tadi, yaitu angka 5. Mau ini atau ini terserah, mau pentingnya dikurangi 5. Kita buat tanda ya biar kelihatan. Oke, setelah kita melakukan pengurangan tadi, karena kita ada 0 baru, maka kita coret. Misalnya ya pencoretan ya, ini kalau baris 1 ini 1, kalau jadi kolom itu 2, maka kita coret yang terbanyak, yaitu menjadi kolom ini. Oke. Jadi setelah itu kita cek lagi apakah jumlah baris, jumlah garis, dan jumlah kolomnya sama atau belum. Nah, jumlah barisnya ada 4, jumlah kolomnya ada 4, jumlah garisnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi ini tabel sudah optimum. Tinggal kita melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penempatan. Oke. Penempatan. Ya. Kita salin aja ya dari sini. Dari sini. Copy. Biar tidak terlalu lama. Kita paste yang ini saja. Ini kita border, kemudian kita di tengah. Oke, kita hapus ininya dulu ya. Clear contents. Oke. Nah, kita lihat nolnya ada di mana aja. Yang di 1 di D. Jangan lupa kasih keterangan D sama dengan Dumi. Kalau misal nggak mau ngasih keterangan, bisa langsung ditulis di sini aja Dumi, biar jelas ya. Setelah itu, yang di kolom 2 ada A, C, A dan C. A, C. A dan C. Kolom ketiga di B. Kolom keempat di A, B, dan D. Karena ini sudah D ya pasti sudah pakem D ya. Ini juga B. Selanjutnya kita karena ini sudah B, berarti kita coret saja ini yang B di tempat lain. Sudah tidak ada kemungkinan karena kita sudah produk B sudah diambil oleh pekerja ketiga. Tinggal A, C, dan D. Nah, lalu ini bagaimana ya? Oh ya, karena ini D udah ada, maka kita coret. Oke, berarti ini tinggal A. Dan ini C ya, karena A-nya sudah ditempati oleh pekerja 3. Saya coret dulu. Oke. Setelah itu kita langsung lihat ke kolom awal. Ke tabel awal ya. D. 1. D. Nggak ada di Dumi ini ya. Berarti 0. Terus yang kedua, kolom 2 di C. C.
100. Kolom ketiga di B 80. 80. Kolom 4 dilihat yang A berarti 55. Jadi kita tinggal total. Ini sama dengan, tulis di sini saja, sum, jangan lupa dibuka kurung, terus kita klik ini, maaf sebentar ya. Kita hapus dulu. Sum ini, terus tarik. Oke, enter. Nah, 235. Nah, ini jadi nilai optimal dari kasus maksimum. Nilai maksimum dari tabel ini ya. Tabelnya jadi profitnya menjadi 235 dengan penempatan pekerja 1 di pekerjaan D, pekerja 2 di pekerjaan C, pekerja 3 di penempatan B, dan pekerja 4 di pekerjaan A, sehingga mendapatkan profit paling besar yaitu 235. Dan ini sudah memenuhi syarat bahwa satu pekerja hanya mengambil satu pekerjaan dan satu pekerjaan diambil oleh satu pekerja. Oke, jadi terlihat ya, ini padahal tabelnya beda, kasus yang minimum itu 130 dan kasus yang maksimum 235. Baik, itu tadi penjelasan mengenai model penugasan tak seimbang baik kasus minimum maupun maksimum. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kasus minimum dan kasus maksimum ini langkah-langkahnya sama, yang membedakan di sini tadi ya. Yang di maksimum diambil angka yang terbesar dan yang di minimum diambil angka yang terkecil. Nah, semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Apabila ada kesalahan ataupun ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan atau kesalahan saya di kolom komentar. Baik, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.